Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobbilalamin. Apa kabar sobat? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kali ini kita akan ceritakan kisah Nabi Khidir dan pertemuannya dengan Nabi Musa yang bersumber dari tafsir Jalalain. Sebelum lanjut saya mohon maaf baru bisa upload lagi kawan, mudah-mudahan sobat semua bisa memaklumi. Dan saya ucapkan terima kasih juga sudah subscribe dan menonton channel ini, dengan demikian mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi. Oke sobat, kita langsung saja lanjut ke kisahnya. Baya bin Malkan, atau Abul Abbas, atau biasa kita kenal dengan sebutan, Nabi Khidir. Nama asli Nabi Khidir adalah Baya bin Malkan. Berarti bapaknya Nabi Khidir adalah Malkan. Kemudian ibu yang melahirkannya adalah seorang wanita yang mempunyai nama Alha binti Faris. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa ibunya adalah seorang perempuan bernama Rumania, yakni seorang wanita kelas bangsawan asli dari keturunan Persia yang masih terhitung sebagai bibi dari seorang ibu yang melahirkan sosok Nabi, yaitu Iskandar Zulkarnain, The Great Alexander, yang mampu menaklukkan dunia barat dan timur. Nabi Khidir adalah salah satu kekasih Allah yang diberikan umur panjang bahkan abadi. Bahkan sampai akhir hayat kita, beliau masih hidup karena beliau meminum Ma'ul Hayah, air keabadian. Mungkin nanti, di kesempatan berikutnya, atau di video selanjutnya kita akan ceritakan perjalanan Nabi Khidir menemukan Ma'ul Hayah, air keabadian. Mengapa banyak sekali orang yang ingin menemuinya? Mungkin sebagian besar penduduk Indonesia yang tahu tentang sejarah Nabi Khidir ingin sekali bertemu dengan beliau, karena banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi Khidir ini. Adapun ciri-cirinya beliau bisa kita ketahui, jika beliau lewat dekat dengan rumput kering, saat itu juga berubah menjadi rumput hijau yang subur. Ciri-ciri Nabi Khidir lainnya yaitu beliau biasa memakai jubah hijau. Jika Anda bersalaman maka tangan beliau sangat halus dan lembut selembut sutera. Bahkan banyak sekali tentang kisah beliau ini, terkadang beliau menyamar seperti orang gila, nelayan dan lainnya. Beliau tergolong nabi misterius, bagaimana tidak, beliau tidak terlihat kasat mata, tidak sembarang orang yang bisa melihatnya secara nyata, apalagi berbincang-bincang secara langsung. Beliau diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 65-82. Menurut Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa dia mendengar Nabi Muhammad bersabda yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya pada suatu hari, Musa berdiri di khalayak Bani Israel lalu dia ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Nabi Musa menjawab, aku. Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu. Lantas Musa pun bertanya, wahai Tuhanku, di manakah aku dapat menemuinya? Allah pun berfirman yang artinya, bawalah bersama-sama kamu seekor ikan di dalam kepis dan sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu. Sesungguhnya teguran Allah itu membangkitkan keinginan Nabi Musa untuk menemui hamba yang dimaksudkan Allah itu. Tentunya hamba yang dimaksudkan Allah adalah Nabi Khidir. Nabi Musa tentunya akan menimba ilmu juga kepada Nabi Khidir. Namun apakah nanti Nabi Musa alaihissalam mampu menerima ilmunya Allah atau tidak? Nabi Musa kemudian melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah itu dengan membawa ikan di dalam wadah kepis dan berangkat bersama-sama teman Nabi Musa yaitu Yusya bin Nun. Mereka segera berangkat untuk menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Perjalanan lama sekali belum juga ketemu dengan Nabi Khidir. Akhirnya mereka berdua yaitu Nabi Musa dan temannya Yusya bin Nun akhirnya sampai di sebuah batu dan memutuskan untuk beristirahat sejenak karena telah menempuh perjalanan cukup jauh. Kemudian meletakkan ikan tadi di dekatnya. Kemudian setelah istirahat mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah jauh berjalan Nabi Musa hampir saja kecewa karena belum bertemu juga dengan Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa melihat ikan yang dibawanya tiba-tiba tidak ada. Padahal ikan dalam kepis tadi sudah mati dan diletakkan di sampingnya. Tidak mungkin ikan-ikan tersebut hilang atau meloncat, sebab ikan itu diletakkan dalam wadah yang rapat. Maka Nabi Musa tentunya menanyakan pada Yusya bin Nun,
di mana terakhir meletakkan ikan-ikan tersebut. Nabi Musa ingat kalau nanti ikan itu hilang, berarti pertanda bahwa Nabi Khidir sudah dekat. Akhirnya Nabi Musa dan Yusya kembali ke tempat peristirahatannya tadi. Yusya tertegun memperhatikan kebesaran Allah menghidupkan semula ikan yang telah mati itu. Kenapa Yusya sampai lupa menceritakan kepada Nabi Musa tentang perihal yang dilihatnya? Sebab selepas menyaksikan peristiwa yang sungguh menakjubkan dan luar biasa itu, Yusya tertidur dan ketika terjaga, dia lupa untuk menceritakannya kepada Musa. Mereka kemudian meneruskan lagi perjalanan siang dan malamnya. Dan pada keesokan paginya, Nabi Musa berkata kepada Yusya, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Surah Al-Kahfi ayat 62. Tahukah guru, bahwa ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak lain yang membuat aku lupa untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan itu kembali masuk ke dalam laut itu dengan cara yang amat aneh. Surah Al-Kahfi ayat 63. Ibn Abbas berkata, Nabi Musa sebenarnya tidak merasa letih sehingga baginda melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah supaya menemui hambanya yang lebih berilmu itu. Yusya berkata kepada Nabi Musa, perihal kejadian itu. Musa segera teringat sesuatu, bahwa mereka sebenarnya sudah menemukan tempat pertemuan dengan hamba Allah yang sedang dicarinya tersebut. Kini, keduanya mereka berbalik arah untuk kembali ke tempat tersebut yaitu di batu yang menjadi tempat persinggahan mereka sebelumnya, tempat bertemunya dua buah lautan. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Surah Al-Kahfi ayat 64. Beratnya menjadi murid Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa, alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir meminta persyaratan untuk jadi muridnya cukup satu yaitu apapun yang dia lakukan Nabi Khidir maka tidak perlu menanyakannya, dari surat Al-Kahfi ayat 70. Apapun itu. Mengapa Nabi Khidir melakukan itu, dan lain sebagainya. Dan Nabi Musa sanggup akan melakukannya, Al-Kahfi ayat 69. Inilah hal yang membuat Nabi Musa tidak betah atas peristiwa yang dilakukan Nabi Khidir sehingga Nabi Musa menanyakannya. Padahal ini adalah pelanggaran atas persyaratan untuk menjadi murid. 1. Saat menaiki perahu bersama-sama tiba-tiba Nabi Khidir menjebol perahu yang ditumpanginya. Nabi Musa tentunya khawatir, nanti perahunya bisa tenggelam. Kemudian dia tidak betah dan bertanya kepada Nabi Khidir, inilah pelanggaran pertamanya. 2. Sesampainya di daratan Nabi Khidir membunuh anak yang sedang bermain bersama teman-temannya. Tentunya ini membuat Nabi Musa heran. Dan tidak betah menanyakannya, ini pelanggaran kedua. 3. Sesampainya di pemukiman penduduk, terasa capek. Meminta makanan tidak dikasih sama penduduk. Namun Nabi Khidir menyuruhnya memperbaiki tembok penduduk yang menzolimi tadi. Nabi Khidir juga bertanya mengapa ini dilakukan, dan ini pelanggaran yang ketiga, Nabi Musa yang dilanggar. Akhirnya Nabi Khidir tidak memperkenankan Nabi Musa lagi untuk mengikuti perjalanannya. Namun Nabi Khidir tetap menjelaskannya. Mengapa dia melakukan hal-hal yang membuat Nabi Musa bertanya. Kejadian pertama adalah Nabi Khidir menghancurkan perahu yang mereka tumpangi, karena perahu itu dimiliki oleh seorang yang miskin dan di daerah itu tinggallah seorang raja yang suka merampas perahu yang dimiliki rakyatnya. Kejadian yang kedua, Nabi Khidir menjelaskan bahwa dia membunuh seorang anak karena kedua orang tuanya adalah pasangan yang beriman, dan jika anak ini menjadi dewasa dapat mendorong bapak dan ibunya menjadi orang yang sesat dan kufur. Kematian anak ini digantikan dengan anak yang solih dan lebih mengasihi kedua bapak ibunya hingga ke anak cucunya. Kejadian yang ketiga, terakhir, Nabi Khidir menjelaskan bahwa rumah yang dinding diperbaiki itu adalah milik dua orang kakak beradik yatim yang tinggal di kota tersebut. Di dalam rumah tersebut tersimpan harta benda yang ditujukan untuk mereka berdua. Sekian, itulah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Demikianlah kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bertambahnya ilmu, pengetahuan dan wawasan kita semua, amin ya robbal alamin. Atas segala khilafan dan kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya,
Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.